Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastku, podcast KMNU Undip. Bersama saya M. Idham Khalid yang akan menemani pemirsa semuanya di kesempatan kali ini. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang santri yang nggak cuman belajar kitab kuning, nggak cuman mengaji, tapi juga aktif berdakwah di media sosial. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Kang Arifin. Selamat siang Kang Idham. Apa kabar nih Kang Arifin? Alhamdulillah. Kang Idham juga baik ya? Alhamdulillah saya juga baik. Nah sebelum kita mulai, boleh mungkin Kang Arifin memperkenalkan diri Kang Arifin dulu nih. Baik Kang Idham, sebelumnya terima kasih kepada Kang Idham atas kesempatannya, kemudian juga dari tim podcastku, podcast KMNU Undip. Jadi sedikit memperkenalkan diri, saya Arifin atau Ahmad Nur Arifin, juga merupakan alumni dari KMNU Undip. Saat ini juga masih ikut bantu-bantulah di KMNU Undip sebagai DPO Kang. Kemudian juga kebetulan saya di pondok pesantren dan juga aktif di kemediaan di pondok pesantren Kiai Galeng Sewu. Nah juga di akhir-akhir ini saya juga ikut aktif di media Pondok Jawa Tengah Kang, namanya kalau tahu ya, MPJT. Terus juga saya ikut di Arus Informasi Santri Nusantara atau AISNU Kota Semarang. Nah mungkin sekitar kemediaan itu sih Kang yang saya ikuti. Oh berarti Kang Arifin ini banyak ya Kang kegiatannya di yang seputar media. Itu Kang Arifin boleh nggak sih ceritain dulu gimana dulu Kang Arifin mulai terjun di dunia media, terus gimana perasaannya waktu pertama kali terjun di dunia kemediaan? Ya, jadi awal dulu saya itu diawali dari suka desain Kang, suka desain terus masuk pondok pesantren. Nah saya melihat kesenjangan gitu antara nilai-nilai kepesantrenan itu belum terekspos di media sosial, sedangkan untuk saat ini itu media sosial masih dibanjiri sama konten-konten negatif kan. Nah bagaimana kita sebagai santri itu bisa menyampaikan nilai kepesantrenan ini, menyampaikan nilai kepesantrenan apa yang didapatkan dari kiai kita untuk kita sebarluaskan di media sosial, karena sayang sekali gitu nilai-nilai baik yang ada di pesantren itu belum bisa terekspos atau masih kalah jauh dengan konten-konten negatif di luar sana. Jadi saya sedikit lah ambil bagian di kemediaan ini untuk bisa membantu menyebarluaskan manfaatan daripada nilai pesantren itu, ataupun dari nilai organisasi kalau saya di KMNU seperti itu Kang. Oh jadi Kang Arifin ini awalnya melihat adanya kesenjangan gitu ya Kang, seperti kita mungkin sebagai santri memiliki banyak pengetahuan namun kita tidak banyak dari santri ini merasa belum bisa mengekspos ke media sosial. Bener. Justru di media sosial ini malah banyak konten-konten yang sebenarnya nggak terlalu bermutu gitu ya Kang. Nah untuk itu Kang Arifin mungkin kan kayak pegang media sosial organisasi, mungkin dulu juga di KMNU juga seperti itu ya Kang. Kalau di KMNU sendiri misalnya Kang Arifin di media sosial KMNU tuh postingnya apa aja tuh Kang sebagai sarana dakwah Kang Arifin lewat media KMNU? Nah kalau dulu ya aku di KMNU itu sebenarnya belum banyak kontribusi di bidang kemediaan, tapi saya suka desain, suka kemediaan itu juga berawal dari KMNU. Dulu itu ada namanya konten Ramadan Kang, jadi setiap sehari sekali itu dari KMNU posting bisa satu quote atau satu ilmu gitu, terus kita kemas semenarik mungkin, diposting setiap hari selama bulan Ramadan. Nah awalnya saya itu tertarik juga di situ di organisasi KMNU ini. Kalau sekarang ya kebetulan saya juga di KMNU Pusat Kang. Di KMNU Nasional itu saya juga sedikit membantu di bidang desain media KMNU Nasional.
mungkin itu aja kan. Oh gitu ya, berarti seperti coach dakwah dari ulama-ulama gitu ya Kang. Tapi kalau misalnya ada nggak sih Kang konten-konten di KMNU yang kita pakai talent gitu untuk menyampaikan dakwah secara langsung? Kan kita lihat sendiri nih banyak di media sosial influencer-influencer yang menyampaikan pendapat mereka atau menyampaikan ilmu-ilmu mereka secara gratis lewat media sosial. Itu kalau di KMNU sendiri ada nggak sih Kang kalau kayak gitu? Ya sebenarnya selama ini saya melihat di KMNU itu masih terbatas apa ya, konten-konten rutin gitu kan. Sehingga kami rasa juga perlu adanya gebrakan di KMNU ini terkait konten yang banyak diminati masyarakat gitu, nggak cuma konten-konten yang mungkin isinya benar, mungkin isinya baik, tapi untuk menarik masyarakat mengkonsumsi konten ini itu dari KMNU sendiri belum bisa diekspos lebih gitu di bidang itu. Jadi ya perlu adanya menyesuaikan konten saat inilah, misalnya video pendek di TikTok ataupun story yang menarik, itu sih kan. Oh jadi sebenarnya di KMNU masih terbatas ya Kang ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita dari KMNU sendiri ya Kang ingin membuat konten seperti itu, apakah talentnya ada gitu kan? Karena kan membuat konten yang bernilai dakwah kan enggak cuma butuh talent yang bisa ngomong aja gitu kan, namun juga harus memiliki talent yang berpendidikan luas, yang berkapasitas gitu kan. Apakah di KMNU itu ada gitu loh orang-orang yang seperti itu? Banyak sekali Kang, saya jawab banyak sekali ya sebenarnya. Kita kan dari segi mahasiswa juga dapat keilmuan yang udah banyak lah ya. Kemudian dari segi santri, kebanyakan kita kan santri ya, itu juga keilmuan sangat luas. Sedangkan kebutuhan di dunia di media sosial itu masih keilmuan dasar lah, bisa kita terjun ke sana. Mungkin sebelum membuat konten menarik itu ya Kang, kalau kita dari mahasiswa kan biasa kalau soal riset terus kemudian penelitian. Nah, di konten untuk membuat konten yang menarik itu juga perlu adanya riset terlebih dahulu, terus kemudian eksekusi itu perlu adanya kreatif. Jadi nggak hanya ilmu yang kita gunakan atau modal kita cuma ilmu, tapi juga kreatif. Jadi bagaimana konten itu nggak hanya, jadi syarat konten itu satu benar, mungkin kita dapat dari keilmuan benar, kemudian disampaikan dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga itu juga menarik gitu kan. Jadi benar oke, baik oke, tapi untuk menjadi menarik ini kita butuh yang namanya kreatif itu tadi kan. Oh berarti untuk membuat konten ini talentnya KMNU banyak ya Kang? Banyak sekali. Banyak orang-orang yang berprestasi dan berkapasitas ya Kang untuk membuat konten-konten seperti ini. Namun untuk membuat konten kan kita juga perlu adanya proses kreatif ya Kang. Nah biasanya untuk Kang Arifin sendiri nih, kalau misalnya mau bikin konten seperti itu, mungkin proses kreatifnya bagaimana ya Kang? Mungkin step by step untuk membuat kontennya nih. Kalau menurut Kang Arifin biasanya bagaimana Kang? Iya, kalau mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya namanya ATM, amati tiru plek ketiplek modifikasi, amati tiru modifikasi. Jadi ya itu tadi, pertama kita riset, amati konten-konten yang banyak disukai orang, kemudian kita tiru, kemudian kita modifikasi. Atau kalau dari teman-teman yang sering teman-teman sampaikan itu kreatif itu membuat sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi oke, konten kita baik, terus kemudian membuat kita lebih FYP itu kita harus beda, harus unik gitu. Jadi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oh gitu Kang. Jadi kita juga harus melihat bagaimana FYP, bagaimana algoritma bekerja gitu. Benar. Nah sekarang nih kan
kita banyak nih Kang, kayak konten-konten kreator atau influencer yang terkadang mereka sebenarnya nggak memiliki cukup kapasitas untuk mengatakan suatu hal atau sebenarnya tidak cukup untuk membicarakan sesuatu gitu ya Kang. Apakah mungkin kalau misalnya kita membuat konten yang membenarkan hal itu perlu nggak sih Kang sebenarnya untuk kita, misalnya ada influencer yang bilang A namun sebenarnya itu adalah suatu kesalahan atau kurang benar gitu, apakah kita sebagai santri ini perlu untuk membuat stitch istilahnya atau konten yang membenarkan hal tersebut, itu kayak gitu perlu nggak sih Kang halnya? Iya sebenarnya malah wajib ya Kang, karena kita kan juga tugas kita sebagai muslim kan berdakwah ya. Kalau kita mengetahui satu kesalahan ya harus dibenarkan gitu. Kalau fenomena di media sosial sekarang kan malah kebalikannya ya, banyak konten-konten negatif itu banyak diikuti oleh banyak orang itu. Makanya Habib Ja'far itu pernah bilang kalau fenomena di media sosial itu sekarang adanya matinya kepakaran gitu. Orang-orang yang sudah ahli di bidangnya itu bisa dibantah oleh siapapun, bahkan oleh anak kecil. Misalnya kasus kemarin pas Sonhorek ya kan, kalau ngerti Sonhorek itu kan ramai banget ya. Itu MUI Jatim itu kan mengeluarkan fatwa haram untuk itu. Beliau udah ahli di bidangnya lah, ahli fikih, ahli kitab kuning, yang sudah bertahun-tahun di bidang itu gitu, mempelajarinya dari kecil bahkan dari pesantren. Nah itu bisa dipatahkan oleh orang-orang yang bahkan nggak paham apa itu fikih gitu, di fatwa haram tapi tetap aja dibantah dengan dalil mereka sendiri gitu. Makanya tugas kita sebagai santri prihatin akan hal ini. Perlu adanya counter lah. Makanya ayo teman-teman santri dimanapun untuk terus menyampaikan kebaikan-kebaikan pesantren, karena akhir-akhir ini pesantren ataupun Islam itu banyak diserang ya. Iya. Nah itu besarnya kekuatan sosial media sampai kita yang mayoritas muslim itu bahkan kalah di media sosial. Makanya mungkin saatnya kita perbaikilah dari segi konten kita, dari kualitasnya, dari kuantitasnya gitu. Ya emang bener Kang, saya setuju banget nih sama Kang Arifin tadi soal banyak orang yang sebenarnya nggak berkapasitas untuk ngomong, tapi mereka malah mematahkan argumen orang yang sudah expert di bidang itu ya Kang. Nah tadi Kang Arifin kan juga mention Habib Ja'far ya Kang. Nah kalau boleh tahu nih Kang, ada nggak sih konten kreator dakwah yang Kang Arifin kagumi gitu, atau Kang Arifin suka sama konten-kontennya gitu? Ya saya termasuk pemuda tersesat kan. gitu. Jadi salah satu penggemar Habib Ja'far itu namanya pemuda tersesat. Itu beliau saat ini menjadi salah satu panutan Gen Z ya. Selain itu ada dengan sendiri Gus Idam. Gus Idam. Sebenarnya banyak ya teman-teman, enggak teman-teman. Sebenarnya banyak ya dari para Gus atau para Habib yang mulai terjun ke dunia media. Ini juga salah satu berita gembira buat kita semua bahwa mereka yang di atas itu mulai sadar bahwa dakwah di media sosial ini menjadi sangat penting gitu. Salah satunya juga Habib Ja'far itu tadi. Yang benar itu kayak karena dakwah itu kan juga mengikuti perkembangan zaman ya Kang. Tapi kalau Kang Arifin sendiri nih, misalnya kita kan juga melihat kalau banyak pesantren-pesantren yang nggak memperbolehkan nih santri-santrinya untuk membawa HP dan lain-lain. Itu kalau menurut pandangan Kang Arifin sendiri gimana sih Kang kalau yang seperti itu? Ya itu menjadi metode pendidikan pesantren itu sendiri ya, kita nggak bisa menyalahkan atau mengintervensi itu. Tapi untuk pondok modern saat ini, kalau dengan santri mahasiswa seperti kita ya, kalau dilarang pakai HP itu hampir mustahil ya.
Jadi para kiai juga open akan dunia media saat ini, dunia digital saat ini, bahkan ada cerita kan, tahun 2016 atau 2017 itu dulu para kiai pada susah gitu karena banyak orang tua yang mulai meninggalkan pesantren atau menganggap pesantren itu sudah kuno lah. Nah dari gus-gus muda ini, para anak kiai gus-gus muda itu mulai menyadari bahwa kita perlu adanya gerakan gitu buat mengembalikan marwah pesantren gitu. Nah timbullah gerakan yang namanya Ayo Mondok. Itu gerakan para gus, kemudian juga diadopsi di media massa, di media sosial, sehingga berhasillah gerakan tersebut. Sehingga pada tahun 17-18an itu pesantren mulai berkembang kembali sampai saat inilah. Nah di tahun-tahun ini tuh sepertinya mulai terjadi lagi fenomena seperti dulu ya, pesantren mulai dianggap kuno ya, ketinggalan zaman, bahkan serangan feodalisme, kekerasan dan lain-lain itu sering banget di-up di media sosial Pak. Karena sebenarnya pesantren kan pendidikan yang paling tertua ya di Indonesia, dan itu menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan pesantren lah. Tapi itu mulai nggak disukai oleh pihak lain gitu, sehingga pesantren mulai dilemahkan saat ini. Itu sih. Nah, berarti kita memang harusnya mulai kita sebagai santri ya Kang, kita sebagai santri, sebagai anggota KMNU juga gitu kan, kita harus mulai bisa memberi contoh, mulai untuk berdakwah di media-media sosial dan lain-lain gitu ya Kang. Nah untuk Kang Arifin sendiri ada nggak sih kayak pesan buat teman-teman? Kadang kan ada santri-santri yang baru lulus dan mereka cukup minat di bidang media seperti ini, dan mereka juga punya kapasitas yang baik untuk berbicara, memiliki pengetahuan yang luas gitu kan, tapi mereka masih belum cukup berani nih buat speak up, buat ngomong tentang kebenaran yang ada di dunia ini. Menurut ada nggak sih tips atau pesan dari Kang Arifin buat orang-orang yang seperti ini, buat teman-teman kita santri-santri yang kiranya ingin mulai speak up, ingin mulai ikut berbicara di sosial media? Iya, kalau saya melihat tantangan dari teman-teman santri itu sendiri atau mahasiswa santri itu sendiri itu masih takut ya untuk terjun di media sosial. Makanya saya sampaikan kembali bahwa keilmuan yang ada di pesantren itu sangat dibutuhkan di masyarakat Mas. Kemudian juga kemampuan literasi digital itu sangat perlu untuk santri saat ini, sehingga pesantren-pesantren juga mulai memperhatikan lah literasi digital ini. Santri harus punya modal. Santri kan udah punya modal keilmuan kitab ya mungkin. Ya betul Kak. Dan juga perlu didampingi dengan literasi digital untuk mendukung menerjemahkan dari kitab ke media sosial seperti itu. Jadi kemudian juga cara menyampaikan itu nggak harus di depan kamera gitu. Saya sendiri masih gugup seperti saat ini ya, masih gugup di depan kamera. Padahal untuk menyampaikan kebenaran di media itu banyak sekali caranya Kang. Yang suka speak up ya monggo speak up di depan kamera, yang suka nulis banyak sekali media tulis untuk kita menyampaikan di situ. Kemudian yang suka desain, bisalah desain desain grafis 2 dimensi 3 dimensi seperti itu. Yang buat animasi mungkin nanti ada dana 6M buat animasi kan lumayan. Animasi yang keren banget itu ya Kak. Nah itu dari kita sangat-sangat bisa kan, nggak harus yang di depan kamera gitu. Sebenarnya dari santri sudah sangat punya modal untuk itu semua.
Oh gitu ya. Jadi emang tantangannya itu banyak dari kita yang belum berani memulai ya Kang, dan itu harus dihadapi harus, karena bagaimanapun kita nggak mungkin terus-terusan berada di zona tersebut gitu kan. Nah kita sebagai santri juga mulai harus kenal dunia digital, harus berani dakwah di situ, karena orang-orang juga mulai di situ ya Kang, nggak cuma hidup di dunia real life tapi mereka juga punya kehidupan di dunia sosial, media sosial juga kan, di internet, di dunia maya gitu kan. Nah kayak misalnya, dan media-media itu nggak cuman video juga, video atau bisa aja lewat tulis, animasi gitu ya Kang, kayak mungkin kalau Kang Arifin tahu kayak Nusa Rara itu kan juga salah satu contoh animasi yang bagus ya kan. Itu efektif banget ya, dengan animasi yang berkualitas itu menyampaikan apa namanya dari sisi keagamaan di anak-anak sangat efektif melalui animasi. Dan juga mungkin untuk apa ya, mengefektifkan konten ya, itu kita perlu kolaborasi seperti jadi untuk saat ini tuh zamannya nggak kompetitif lagi kan, tapi kolaboratif kan ya. Jadi kita merangkul sebanyak mungkin teman buat saling mendukung, saling mengefektifkan konten seperti itu. Itu sih Kang mungkin. Oh iya Kang, setuju banget nih aku sama Kang Arifin, dan terima kasih banyak, ini sangat insightful ngobrol sama Kang Arifin ini. Kita dapat banyak pelajaran mulai dari tadi proses kreatif ya Kang, terus tantangannya di media sosial, dan juga pandangan-pandangan Kang Arifin terkait algoritma media sosial di sekarang. Terima kasih banyak Kang Arifin. Iya, terima kasih Kang Idam telah diundang di KMN ini, di podcastku ini. Semoga apa ya, teman-teman lebih semangat lagi dalam mengaktifkan media sosial, mengisi media sosial dengan kebaikan-kebaikan, karena apa ya, kalau kata Habib Ja'far lagi ya, salah satu senjata utama kita itu ya media sosial, karena satu peluru itu bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ratusan bahkan jutaan. Dan sekarang ada media sosial di mana kita bisa menyampaikan dengan cara yang mudah, dengan cara yang instan, tapi efeknya bisa luar biasa seperti itu. Nah, Masya Allah banget tadi itu insight dari Kang Arifin, itu keren banget. Tadi kata Kang Arifin, kita kalau kita mau berdakwah di media sosial, kita harus menyampaikan dakwah yang benar, baik, dan juga menarik. Kita nggak bisa asal ngomong aja tapi nggak baik, dan nggak bisa kita ngomong sesuatu yang benar dan baik tapi membosankan. Nah, kata Kang Arifin juga tadi, kita bisa mulai dari menulis, atau kalau kita nggak bisa menulis, kita bisa mulai lewat animasi atau lewat video-video di media sosial. Nah itu teman-teman, obrolan kita tadi sama Kang Arifin. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di podcastku, podcast KMNU Undip, di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.